A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah jamaah Islam itu indah ini rahmati Allah. Hari ini kita ketemu lagi ya berbicara masalah tentang kematian. Nah tapi kalau kita bicara masalah tentang kematian nih, wabah corona ini belum selesai. Mungkin kita sama-sama mengingatkan ya. Bahkan semakin meningkat jumlahnya. Dan buat kita semua harus tetap waspada dan juga tetap melakukan 3M ya. Dan kita harus benar-benar disiplin banget masalah kebersihan untuk orang-orang yang tercinta di rumah kita. Nah pokoknya buat semua nih ya, pokoknya saya ingatkan lagi, jangan menyepelekan. Nah kalau kita lihat kondisi sekarang ini banyak yang meninggal, banyak sekali yang meninggal. Mungkin banyak juga yang sehat, tapi ini keadaannya memang kalau sampai meninggal ini kan membuat hati kita tuh terluka. Ini yang kita nggak mau. Tapi kita mengingatkan kepada kematian ini, kita juga harus menyiapkan bekal kita nih. Menuju kematian apa? Yang pastinya juga bikin penasaran nanti buat jamaah di rumah juga mungkin banyak yang bertanya juga di pertanyaan di sosial media. Kemana sih roh itu kalau setelah meninggal? Kemana-mana atau bisa pergi ke sana ke sini atau bisa jalan-jalan ke luar negeri atau bagaimana? Nah hari ini kita membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah kemanakah ruh kita setelah wafat. Ini Masya Allah bersama guru-guru kita ya. Ada Habib Nabil Al-Musawa, ada Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam. Ini Masya Allah kita akan membahas tentang tema kita hari ini yang sangat penting buat kita semua. Namun sebelumnya kita akan melihat sebuah tayangan terlebih dahulu. Ada tayangan sebuah bukti yang diduga menyerupai ruh yang keluar dari korban kecelakaan. Penasaran? Ini dia tayangannya. Foto menunjukkan saat roh keluar dari tubuh korban kecelakaan. Foto dari sebuah kecelakaan menjadi heboh di media sosial. Saul Vasquez Monsterling, Kentucky, memposting foto di Facebook, menulis, zoom in, dan perhatikan bayangan tepat di atas topi petugas. Saya berharap semua orang yang terlibat baik-baik saja. Ya ini Wallahualam bisawab ya, kita nggak tahu juga nih bicara masalah tentang kebenarannya seperti apa, ataukah itu editan atau apa. Karena zaman sekarang ini kita juga agak sedikit berhati-hati dengan yang namanya informasi Bib ya, betul ya Bib ya. Tapi mohon izin nih Bib sebelumnya Bib, mungkin kita juga perlu tahu, kalau boleh tahu digambarkan nih Bib nih, mohon izin sebelumnya. Itu bentuk ruh itu sebenarnya nih menyerupai apa sih? Apakah menyerupai asap yang terbang gitu kan? Atau asapnya ini menyerupai fisik kita? Atau bagaimana? Atau mungkin hanya bayang-bayang? Bagaimana Bib, mohon izin penjelasannya, tafadhol Bib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Fadli, juga untuk para guru ya Ustadz Maulana, Ustadz Syam ya, dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah. Jadi ketika kita bicara tentang ruh ya di dalam Islam itu kita perlu memahami manusia itu terdiri dari apa saja, Mas Fadli ya. Jadi supaya kita memahami, yang pertama adalah yang disebut dengan jasad. Ya, jasad ini adalah kalau bahasa ininya adalah casing kita. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan jasad manusia, ya dikatakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu diciptakan, ke dalam tanah kamu dikembalikan, dan dari tanah nanti akan dibangkitkan kembali. Itu unsur pertama, ya Mas Fadli dan juga para pemirsa. Lalu yang kedua adalah yang kita bahas ini, yaitu tentang ruh. Kata Allah Subhanahu Wa Taala ketika berbicara tentang ruh, ya dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan ruh kepada manusia itu, maka seluruh makhluk dalam hal ini malaikat diminta semuanya bersujud. Nah jadi kalau kita bicara tentang ruh itu tinggi. Ya, ruh itu adalah sesuatu yang sangat mulia sehingga para malaikat itu semua sujud karena di dalam diri Adam ada ruhnya. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, adalah yang disebut dengan akal. Ya, akal itu juga bagian dari penciptaan manusia. Kata Allah, wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Ya. Ketika Adam alaihissalam
dengan keilmuannya, dengan akalnya, sehingga dia memiliki satu hal yang berbeda. Lalu Allah tanya sama malaikat, wahai malaikat, apa ini? Ya, maka malaikat nggak ada yang bisa jawab. Ya, kita mengetahui bahwa malaikat itu kalau dia tugasnya pencabut nyawa, hanya itu yang dia bisa lakukan. Kalau dia tugasnya adalah menanyai munkar wa nakir, maka hanya itu yang dia bisa lakukan. Kalau misalnya membawa wahyu, hanya itu. Tapi Adam itu memiliki akal sehingga dia bisa berpikir. Ya. Nah, kemudian unsur yang terakhir, ya kata para ulama, adalah yang disebut dengan nafas. Ya, nafas artinya adalah jiwa. Ya, di dalam Quran setidaknya ada 4 jenis ya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari yang paling rendah namanya nafsu al-ammarah bisu, atau nafsu yang paling jahat, paling jelek, ya selalu membawa kepada maksiat, selalu membawa kepada keburukan, itu yang paling buruk. Di atas itu kata Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ada yang disebut an-nafsu al-lawwamah. Ya, lawamah artinya adalah nafsu yang perang terus menerus, ya antara baik kadang nanti baik, berbuat soleh gitu Ustaz Maulana, nanti kadang lagi maksiat lagi terus, dan ini yang paling berat gitu ya, karena setiap orang yang mengalami ini dia perang terus. Yang ketiga kata para ulama yang disebut dengan nafsu al-mutmainnah, ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai jiwa yang tenang tentram ini luar biasa. Kenapa? Jahatnya sedikit, dia lebih banyak dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya dia khusyuk. Puasanya bukan hanya mindahin jadwal makan, tapi betul-betul jaga panca inderanya. Kemudian juga berzikir dengan hati dan seterusnya sehingga tenang, ya. Ini tingkat ketiga. Dan tingkat paling tinggi disebut radiyatan mardiyah, ya. Nah, jiwa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kembali ke tadi masalah apakah asap itu ya ruh atau bukan, ya. Jadi kita nggak bisa seperti itu, ya. Tapi dalam satu kesempatan Allah kadang-kadang memberikan khariqul adah. Jadi sesuatu yang tidak bisa dilihat tiba-tiba diperlihatkan oleh Allah kepada sekelompok orang supaya nambah kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 hal ini yang merupakan penciptaan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi kita nggak pernah tahu juga bentuknya seperti apa ya, Bib ya. Betul. Betul begitukah? Atau mungkin memang kayak seperti bayang-bayang tadi yang kita lihat saksikan di TV tadi. Ini wallahu a'lam ya. Jadi kalau misalnya Allah kapan tiba-tiba dia mau kasih menunjukkan, berarti itu bisa terjadi. Kita ambil hikmahnya untuk menambah keimanan kita gitu. Betul aja ya, Bib ya. Ini Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Ilmunya luar biasa nih Habib nih. Sekarang kita coba lanjutkan lagi nih berbicara masalah tentang ruh ya. Sebelum kita membahas permasalahan di manakah ruh itu berada. Ini kalau kita baca Al-Quran dijelaskan dalam Al-Quran bahwa katanya sebelum ruh itu ditiupkan ya, maka semua ruh itu berjanji akan taat kepada Allah. Nah tapi kenapa semua ruh yang ditiupkan itu masih ada aja yang kalau udah ditiupin itu manusia itu yang menolak untuk taat ya. Bahkan ya nggak mau ngikutin pelajaran apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Maulana mau izin penjelasannya. Tafadhol Ustadz. Izin Sasam Habib, makasih banyak Masya Allah. Saya lanjutkan aja nih tausiah saya dari tausiahnya Habib Nabil tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriah di hari Kamis hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan. Alhamdulillah. Kalau berbicara masalah ruh tadi sudah dibahas di opening oleh suaranya Ustaz Syam. Suaranya doang Ustaz ya? Suaranya doang. Itu openingnya tadi. Masalah roh urusan Allah. Tapi kita yang namanya manusia diberi akal sehingga senantiasa berpikir. Maka sebanyak Habib Nabil tadi sudah membahas bahwa manusia itu ada 4 unsur. Ada roh, ada jasad, ada akal dan ada nafsu. Maka ketika kita berbicara masalah roh, Allah menciptakan 5 alam. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barza dan alam sesudah alam barza. Dan manusia dan semua roh diciptakan dalam satu alam namanya alam roh. Kemudian roh itu diambil, dimasukkan di perut, di rahim. Kalau itu ibu, manusia jadinya. Kalau itu kucing jadinya. Kalau rahimnya itu apapun, makanya dimasukkan. Tapi ingat, ketika manusia diciptakan Allah yang dibuatnya agar mereka beribadah kepada Allah. Karena roh itu pasti taat.
Sebagaimana tadi pertanyaan Mas Fadli, katanya roh itu taat. Iya, roh itu taat karena Allah ciptakan makhluk untuk menyembah Allah. Makhluk itu, hamba itu akan menyembah Allah pada awalnya. Dan diingatkan ketika Tuhan mengeluarkan keturunan Nabi Adam dari sulbi mereka, Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, alastu li rabbika, bukankah saya Tuhanmu? Maka mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Mereka menjadi saksi. Kemudian saksi ini kami lakukan yang demikian itu agar di hari kemudian tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam. Mohon maaf, saya harus bahas ini. 40 hari pertama masih berupa cairan. 40 hari yang kedua sudah ada dagingnya, tulangnya. Dan 40 hari yang ketiga sudah utuh. Jadi 40 hari yang ketiga sudah utuh. 40 kali 3 Mas Fadli? 120. 120 dibagi 30 hari? 4. Jadi 4 bulan. Makanya kalau kita di tradisi di Indonesia ada namanya 4 bulanan. Karena kenapa? Pada saat itulah dimasukkan roh. Ketika dimasukkan roh itu ke dalam jasad, disinilah berperang. Kenapa berperang? Maka datang malaikat untuk mengawasi. Karena ketika roh itu sudah taat, dimasukkan di jasad, jasad inilah yang bermasalah. Makanya malaikat disuruh turun untuk dampingi manusia ketika dia sudah lahir. Karena kenapa? Untuk menagih janjinya. Makanya kalau anak bayi berkata aku tidak mampu, maka dia meninggal dalam kandungan. Atau meninggal ketika lahir. Atau wafat sebelum dia balik. Jadi kita yang hidup sampai saat ini, segar bugar sampai dewasa sampai balik, itu bertanda kita pernah berjanji. Dan itulah ditanggi janjinya dan diawasilah para malaikat. Masya Karena roh Allah. itu sudah bertemu dengan jasadnya. Masya Allah. Jadi jasad yang bermasalah nih ya. Kalau Jasad yang ruh mah berma- murni dia sebenarnya. Aman, kalau roh mah aman. Resek Tapi nih jasad katanya. inilah makanya yang disiksa tubuhnya dan rohnya dan Na'udzubillah, sebagainya. Karena adanya, astagfirullahaladzim. tapi ada tadi yang disebutkan Habib tadi. Iya. Makasih. Adanya akal dan nafsu yang berempat tingkatan tadi. Betul. Tapi bicara masalah tentang kematian ini kita nggak pernah tahu. Mungkin jamaah yang di rumah juga ada yang bisa tahu meninggalnya bagaimana? Nggak tahu pasti kan? Nah ini kita akan melihat sebuah tayangan ya. Ada sosok ustadz yang meninggal di saat memberikan ceramah. Ini tayangannya. Anak tu dah. Dulu saya mamat dia. Mamat kini? Saya lihat kalau Mamat kini. Sampai. enggak. La ilaha illallah. Akbar, la ilaha illallah, plak Allahu Akbar. Ini luar biasa ini Masya Allah ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini segala sesuatunya yang punya Allah akan kembali kepada Allah ya. Tapi kita nggak pernah tahu gimana kondisi kita pada saat kita meninggal. Tapi ada yang bilang kita itu meninggal itu disesuaikan dengan kebiasaannya. Jadi kalau misalnya kebiasaannya baik, meninggalnya juga baik kan begitu. Kalau kebiasaannya jelek, meninggalnya jelek. Nah tapi bagaimana nih dengan malaikat yang mencabut nyawa? Kita kan tahu penyakit pencabut nyawa cuma satu pendengaran kita. Nah kalau misalnya di sini ada yang meninggal, di sana ada yang meninggal, di negara sana ada yang meninggal. Apakah malaikat punya asisten malaikat lain atau bagaimana? Coba kita minta penjelasan dari guru kita Ustadz Syam. Mohon izin penjelasannya, silakan. Ya Allah masih tercengang melihat video tadi. Masya Iya, Allah, saya orang baik. merinding saya Masya Allah, ya Ya Allah, Allah. tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Tabi guru-guruku Habib Nabil, Ustadz Maulana, Mas Fadli. Dan seluruh alim ulama yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khotimah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana video yang barusan kita lihatnya. Banyak orang yang sibuk untuk memikirkan bagaimana hidup dengan enak. Tapi banyak yang lupa untuk memikirkan bagaimana mati enak. Nah mati enak yang bagaimana? Mati enak yang seperti yang dirasakan oleh Pak Kiai tadi almarhum yang sudah benar-benar jelas bahwasanya beliau adalah husnul khotimah. Di akhir hidupnya beliau mengucapkan la ilaha illallah sambil ngajarin orang sholat lagi. Masya Allah tabarakallah. Nah pertanyaannya adalah kalau ada yang meninggal di Kalimantan.
ada juga meninggal di Jakarta, ada juga meninggal di Sulawesi, ada juga meninggal di negara lain, ada juga yang meninggal di sini. Bagaimana sih malakul maut itu? Malakul maut itu apakah satu atau malakul maut itu adalah banyak? Mari kita kembali kepada Al-Quran. Al-Quran menyebutkan di dalil yang pertama surah As-Sajdah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Surah As-Sajdah ayat 11 menyebutkan malakul maut. Malak artinya tunggal, berarti satu doang Israel gitu ya. Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa malakul maut itu adalah lebih banyak yang disebutkan bahwasanya namanya adalah Israel alaihissalam. Maka ini satu, tapi dilihat ayat yang lain, hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Kemudian di ayat lain disebutkan al-malaikah, disebutkan dengan jamak. Berarti kontradiktif dong ayatnya. Ada yang mengatakan satu malaikat maut, ada yang satu mengatakan malakul maut, ada yang mengatakan tunggal itu Israel, ada yang mengatakan banyak. Maka ditafsirkan dengan riwayat atau yang namanya hadis daripada baginda Nabi SAW, proses kejadian meninggalnya seseorang. Bersambung lagi pertanyaan dari Mas Fadli tadi, bagaimana proses meninggalnya seseorang. Maka ternyata ayat tadi ini yang mengatakan satunya satu malakul maut, yang satunya mengatakan bahwasanya banyak malakul maut, itu bisa ditafsirkan dengan riwayat. Ternyata seseorang yang beriman ketika mereka hendak keluar ruhnya, maka datanglah segerombolan malaikat membawa kain kafan yang sangat wangi dari surga. Lalu mereka ditanya, wahai engkau jiwa yang tenang, wahai engkau jiwa yang beriman, wahai engkau yang bertakwa. Berarti kalau disebutkan segerombolan malaikat, maka banyak yang datang untuk menyambut ruhnya keluar. Adapun malakul maut tadi sama aja seperti ini. Ceramah di mana sih Islam itu indah? Padahal yang memberikan ceramah banyak di dalamnya gitu. Banyak dalamnya. Jadi kalau kata Mas Fadli, apakah malakul maut itu ada asistennya? Betul sekali. Karena di dalam An-Nazi'at juga disebutkan wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras atau malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lembutnya. Jadi banyak malakul maut, satu malakul maut yang ditugasi tapi banyak asistennya gitu. Iya, jadi bukan cuma satu aja. Jadi kenapa memang kematian itu bisa berlaku bersamaan di tempat-tempat yang berbeda. Betul. Nah ini Masya Allah nih ilmu lagi buat kita semua nih ya. Jangan sampai tersesat nih kalau kita belajar agama ini harus ada gurunya. Ini kalau ini pertanyaan anak muda banget tadi soalnya. Iya anak muda banget. Sekarang kita lanjutin lagi nih ya. Ustadz Maulana mohon izin sebelumnya nih. Dalam pandangan Islam nih ya kan. Ruh ini kan dikembalikan kepada Allah. Kepada dari tubuh manusia yang mungkin sudah meninggal. Katanya ada yang bisa hidup lagi terus karena memang ada urusan yang belum diselesaikan. Atau ada pesan yang belum disampaikan kepada orang yang ada, maksudnya keluarganya entah siapanya gitu. Atau bagaimana Ustadz menjelaskannya? Wallahu alam bisawab, yang jelas makku ya ceritana. Nah sahabat makku norek mau bicara kan masalah roh kan kadang-kala tapa masih leki nasabah tiba-tiba kan ditepetun yang mati nih. Tapa tuh sih. Mat cerita kenapa pura sih mati sih. Jadi dia sengi setengah-tengah nampak deh setengah roh lalu lisiu atau pada tomatin roh rega bagaimana carana. Tania Mas Fadli Maseleng Ustaz. Agak. Habib saja Maseleng. Nasabah dek sing betuan nah. Bukan hanya Mas Fadli yang kaget. Habib aja kaget karena Habib nggak ngerti artinya. Habib udah mau amin aja Bib. Habib baru balik dari Ambon Bib kemarin Bib. Ini sekarang ada di Makassar Bib, belum pulang ke Jakarta Bib. Makasih banyak Bib sudah dikasih tadi minyak kayu putih. Iya nanti kita lanjutin lagi deh pembahasannya ya. Buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Biar kamu dia telah